Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini sebelum kita beribadah dan kita datang pada Tuhan, mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk boleh mengambil sikap berdiri dan kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kejadian kami yang ajaib, buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kami untuk kami boleh bertemu dengan Kau secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau mendapati hati-hati kami sebagai hati-hati yang siap untuk bertemu dengan Kau secara pribadi, dan kami siap untuk kembali diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami, layakkan setiap kami, pakai setiap kami Bapa. Terlebih hamba-hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan untuk melayani pada pagi hari ini. Setiap persiapan kami, biarlah boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bahkan untuk setiap Jumat-Mu yang akan datang pagi hari ini Tuhan, Kau juga boleh mempersiapkan kami semuanya. Biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan juga kami berdoa untuk setiap peralatan yang akan kami gunakan. Untuk gedung ini, cuaca, keamanan, bahkan setiap sarana pendukung yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang turut campur tangan dalam ibadah kami, persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas atas ibadah kami Bapa. Bahkan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan ini Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu kami juga boleh mengerti isi hati Tuhan lebih lagi ke depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk tempat yang Tuhan sudah berikan kepada kami di Karanganyar Timur, Wedangan, Legok Blitar ini Bapak. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau menempatkan kami di satu tempat, Tuhan punya rencana. Maka dari itu Tuhan, pakailah kami untuk menggenapi setiap rencana-Mu. Pakailah kami untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi rekan sekerja Allah untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Pagi ini kami berdoa untuk pimpinan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Baik itu pimpinan perkebunan yang ada, pimpinan desa, RT, RW, kami menyerahkan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap orang-orang yang ada di tempat ini ya Bapak. Biarlah melalui mereka kami boleh belajar taat kepada pemerintah. Melalui mereka juga Tuhan kami boleh belajar untuk kami boleh taat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan dari tempat ini kami juga berdoa Tuhan, satu saat mereka akan mengenal dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bahkan kota Kabupaten Blitar di mana kami boleh berada, kami juga berdoa untuk tempat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan keselamatan kota ini, keselamatan kabupaten kami, juga suatu saat Tuhan akan memenangkan Blitar demi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, biarlah melalui tempat itu kami boleh melihat bangsa kami dimenangkan. Bangsa kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang ada ya Bapak. Terima kasih. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setiap staf menteri yang ada, bahkan setiap pimpinan yang ada di negeri kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, bila melalui mereka boleh membawa bangsa kami lebih maju lagi, bahkan membawa bangsa kami mengenal akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pemilu yang akan diadakan ya Bapak. Bila kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya nantinya pemimpin yang akan memimpin khususnya Blitar adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini dari tempat ini kami berdoa untuk jiwa-jiwa anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin kami tidak dapat melakukan banyak hal, tapi kami yakin dan percaya melalui doa kami, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Setiap Jumat Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan Engkau yang akan memulihkan mereka melalui cara dan melalui waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga memanggil jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memanggil mereka pulang melalui caramu. Karena kami yakin dan percaya tidak ada jalan yang tertutup bagi Tuhan. Tidak ada jalan yang tertutup bagi kami ketika kami mau mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk GBI dimanapun kami boleh bernaung. Bapak Rubin Adi, Bapak Sudi Dharma, Bapak Gembala yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Demi, kami juga berdoa untuk mereka. Bila Tuhan Kau juga memperlengkapi setiap hamba-hambamu ini. Melalui mereka kami boleh dibawa lebih mengenal Tuhan. Kami boleh dibawa lebih mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh dibawa seturut dengan apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau sudah melawat setiap kami. Bahkan Engkau akan menjawab setiap doa kami. Dan kami yakin dan percaya bagi kami yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami beraskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami sampai saat ini Tuhan terus memegang kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami, dan Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami, seluruh pujian penyembahan kami ini Tuhan untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hanya bersama-Mu Tuhan kami merasakan tenang saat
Yesus kekasih jiwaku, bawa dekat aku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara akan menaikkan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu
Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau menyentuh hati kami Bapa. Bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami. Beracaralah atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang sungguh sukacita pada pagi hari ini. Biarlah sukacita Tuhan tetap memenuhi setiap kita dan kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Dia gunung batu keselamatan kita. Hanya nama Tuhan yang layak kita sembah. Hanya nama Tuhan yang layak kita muliakan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Hanya bagi Dia yang sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Saya percaya bahwa kita di sini percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dia ada di dalam hidup kita, memegang seluruh kehidupan kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah.
saudara masih semangat memuji Tuhan? Amin. Lambaikan tangannya dong, biar lebih semangat lagi. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan Tuhan. Dia Tuhan Maha Besar. Dia Raja yang sungguh besar untuk kita. Kita mau serukan namanya, kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia Bapa takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Bapa yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapa, kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima pesan-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Bapa. Kami mau tetap di sini menikmati hadirat-Mu. Kami mau tetap di sini menikmati kasih-Mu Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan.
sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Berikan tepuk yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami bersyukur untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk belayan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu yang berikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dari awal sampai pertengahan ini kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami, nyanyian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, boleh menaik hadirat Allah, menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin banyak kelemahan, kekurangan di saat kami memuliakan Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu sudah menyempurnakan pujian kami, sehingga pujian kami boleh benar-benar berkenan di hati Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami pun akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang akan menjadikan dasar di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saat pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus. Layakkan kami untuk kami menerima firman-Mu, bahkan layakkan kami hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, supaya kami layak untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Wow. Bagaimana kabarnya pemain musik? Haleluya. Coba saya pengen perbedaan sedikit ini oleh-oleh dari Ngunut ya. Ketika saya katakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, awakku sehat. Apalagi tadi ya, saya tak apalin tapi kok lupa ya. Ya, gini. Luar biasa ya, sehat awakku, sehat hatiku, sehat dompetku gitu ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat awakku, sehat hatiku, sehat dompetku. Sekali lagi. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat awakku, sehat hatiku, sehat dompetku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya tadi terlambat. Sebenarnya sudah cukup waktu, ya. Saya kedatang ke sini, tapi ternyata saya ikut Google Map, Bapak Ibu ya, yang dikirim oleh Bapak Gembala. Ternyata setelah saya ikuti, loh kok saya tersesat. Bahkan tadi sempat saya mampir ke kuburan. Enggak tahu kuburan mana tadi ya. Akhirnya saya, loh kok sampai kuburan? Kuburan itu masih suruh nganan, loh kok kanan jalannya kecil. Akhirnya saya balik. Lalu 100 meter belok kanan, saya ikuti kanan. Loh kok jalan kecil? Waduh, belok kanan lagi, kok kecil? Aduh, bagaimana ini? Mobil nggak cukup. Akhirnya saya nyerah lah. Ya, akhirnya saya ngebel beliau, Pak Gembala. Pak Gembala, maaf saya tersesat. Ini saya sampai kuburan. Akhirnya saya kembali dan saya ada di depan Balai Desa mana tadi ya, Modangan ya. Akhirnya berhenti sana. Baik Pak, saya jemput. Wah maaf Pak Gembala, saya merepotin ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Itulah Google Map bisa menyesatkan, tapi Yesus kita tidak pernah menyesatkan. Haleluya, puji Tuhan. Tolong berikan semangat dulu Bapak Ibu. Tuh. Ada yang belum kenal saya? Belum kenal saya? Loh, padahal saya orang terkenal loh. Di RT saya maksudnya. Ya, saya pelayan Tuhan, namun saya bukan pendeta. Saya pengusaha, Bapak Ibu ya. Pengusaha tapi pengusaha yang hamba Tuhan, begitu maksudnya. Nama kecil saya Sulistiono. Itu nama desa sebenarnya. Ayah saya, ibu saya memberikan nama Sulistio,
itu artinya bagus atau ganteng. Lalu ada no di belakang artinya ono, ya. Boleh diterjemahkan diri berarti ada kegantengan di hidup saya. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat saya. Haleluya. Baik, terima kasih kembali buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk ada di depan Bapak Ibu semuanya. Saya dipercaya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Ya, baik. Kita dikasih waktu berapa Pak ini? Monggo ya. Nun sewu, ini perjanjian dulu. Daripada nanti soalnya saya itu kalau kadung pegang mic suka lupa. Berapa menit, Pak? Halo? Terserah? Oke. Nah, terserah berarti manut. Ya. Gini aja ibu-ibu, ya ibu-ibu saja khusus, nanti kalau sudah kelamaan tolong garuk-garuk kepala gitu ya. Jadi artinya kalau ibu-ibu sudah garuk-garuk ke kepala berarti saya cukup lama. Baik, saudara, jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan. Katakan amin. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam menjalani hidup ini. Jadikan firman Tuhan sebagai sukacita dan penghiburan sejati di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan tema perubahan diri. Katakan bersama-sama. Ya. Pertanyaan saya begini, bisakah manusia berubah, Bapak Ibu? Bisakah manusia berubah? Bisakah manusia berubah? Halo? Bisa, ya. Berubah artinya menjadi lain. Berubah artinya berbeda dari semula. Berubah artinya bertukar. Berubah artinya beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain atau berganti arah. Itu berubah. Ya, berubah bisa dua kemungkinan. Berubah pertama bisa menjadi baik, perubahan yang kedua bisa berubah menjadi jelek. Nah, kalau ini saya ingin bicara tentang berubah yang menjadi baik. Ada beberapa ungkapan tentang berubah, Bapak Ibu ya. Berubah mulut, artinya berubah kata-katanya, atau berubah pendapatnya, atau mengingkari janji, itu berubah mulut. Ada kira-kira yang pernah berubah mulut di sini? Lalu berubah pikiran, artinya berubah akal. Ya. Lalu ada lagi yang terakhir berubah-ubah. Kalau bahasa Jawanya apa ya berubah-ubah itu? Mulah malih, isuk dele, sore tempe, bengi. Isuk sore, isuk dele, sore tempe, bengi. Ya. Bapak Ibu, pada dasarnya orang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus berubah. Amin. Ya. Misal gini, contoh sederhana, misalkan makan. Ibu-ibu pasti kalau pagi hari bingung nggak kira untuk masakan suaminya? Besok masak apa ya? Besok masak apa kira-kira? Ya. Pak, ada loh. Ternyata sayur terong itu bisa membuat tensi tinggi. Kalau tiap hari jangan tiap hari jangan terong, ya mesti tensinya tinggi. Ya, jadi kreatif ibu-ibu. Hari ini jangan terong. Besok kreatif, ya. Itu bisa ibu-ibu luar biasa loh. Ya, tiap hari harus memikirkan keluarga, masa ini dan sebagainya. Nah, itu masih makanan saja. Coba pakaian. Terutama ibu-ibu ini ya, pakaian itu maunya berubah. Kadang-kadang mau
punya hajat saja, waduh besok pakai apa? Sudah dipikir jauh-jauh. Saya mau pakai apa? Kebaktian besok mau pakai apa? Pak, mau pakai apa ya kira-kira? Bu, pakai apa kira besok? Sudah dipikir, ya. Kadang-kadang gini, di ngunut di sini tidak ada. Di ngunut ini begini. Waduh, ibu-ibunya, istrinya itu pacaane non sewu kaya anggota DPR. Ya. Tapi suaminya Bapak Ibu ya, suaminya golek pakan yo itu, diundang genduren yo pakai itu. Ya. Ngomong putune, ngomong anak juga itu pun dapat kaos dari partai. Ibu-ibu ya, tolong ibu-ibu diopeni suaminya. Halo, ibu-ibu. Lek ibu macam metitit non sewu, bapaknya ya dipacai. Ya, dipacai aja mbak. Oh, ibu anggota kayak anggota DPR, tapi bojone kayak. Ya, baik, kembali ke tema ya. Bisakah kita berubah, Bapak Ibu? Sangat bisa. Ya, pertanyaannya menurut saudara, sulit enggak kira-kira berubah? Sulit enggak kita berubah menjadi baik kira-kira? Ini dalam konteks berubah menjadi baik ya. Kenapa orang sulit berubah, Bapak Ibu ya? Yang pertama, ya, karena pola pikir yang salah seringkali. Ya, pola pikir yang salah. Lalu faktor mental atau karakter atau kebiasaan yang dibangun sejak kecil, itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena dipengaruhi oleh tradisi. Ya. Orang sulit berubah karena pola pikirnya atau mindsetnya. Ya. Orang selalu suka mencampuri orang lain. Lek bahasa kerennya apa Bu? Kepo. Wah ternyata paham ya. Paham. Ya. Ini orang sulit berubah karena kepo. Tonggone tuku kulkas lho, Ibu ya. Dia sing kademen. Tonggone tuku kompor api. Dek sing ke Haleluya. Koncone beli mobil. Ngokon anake jajal deloken. Kredit apa cash? Teng mriki wonten mboten? Wong ya teka? Haleluya. Ya, kepo. Kalau kita punya seperti itu Bapak ya, kita enggak akan tenang. Lalu apa yang membuat kita sulit berubah? Yang dua, karakter, kebiasaan hidup yang tidak disiplin sejak kecil. Ya pasti sulit ini ya. Ini sulit dihilangkan ya. Kalau watuk itu bisa disembuhkan, betul? Tapi kalau watak angel mboten? Angel watak ya. Nah, ada lagi yang sulit berubah. Ini dipengaruhi tradisi, Don Sewu. Ini dipengaruhi tradisi karena tradisi Jawa itu banyak yang bagus, tapi ada juga yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan gini, mau cari pekerjaan, golek dino. Ya, mau golek mantu, golek dino ya. Mau apa ya? Mau punya hajat, cari hari, ya cari hari, ya golek dino. Ya. Percaya enggak kalau Bapak Ibu semua hari itu baik? Semua hari itu baik. Nah, seringkali kita lupa, ya kita lupa. Cari mau mantu, cari hari yang baik, mau apapun juga. Bahkan Nun Sewu ini di Ngunut, di sini tidak ada. Di Ngunut mau potong kuku. Ini Nun Sewu loh, ini guru sekolah minggu loh. Mau potong kuku, kudu ngenteni dino. Aneh enggak kira-kira? Di sini ada enggak? Ada? Oh enggak ada ya, enggak ada, saya yakin enggak ada. Nah sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Perubahan apa sekarang yang berkenan di hadapan Tuhan? Perubahan apa yang berkenan kepada Tuhan? Tolong tampilkan Roma 12 ayat 2.
Ini ayat emas kita. Bisa ditampilkan? Oh ya. Bisa baca salah satu yang suaranya lantang, mungkin kaum muda bisa membawa mic. Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Yang pertama apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus? tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Terus? apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Jadi yang pertama jadi perubahan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya? Nun sewu. Nopo maksudnya? Maksudnya jangan dipengaruhi oleh dunia lagi. Korintus katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa maksudnya kita jangan menjadi serupa dengan dunia? Jangan ikuti norma-norma dunia atau kebiasaan umum. Norma-norma dunia atau kebiasaan umum atau norma-norma yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, mendoakan orang mati. Boleh enggak kira-kira? Halo? Boleh enggak kita mendoakan orang mati? Lalu nyadran. Ngerti nyadran? Anak muda ngerti enggak nyadran? Kalau mbah-mbah ngerti nggih nyadran? Kalau dulu nyadran ada ya. Lalu cari orang pintar. Kenapa kok disebut orang pintar, Bapak Ibu? Nun sewu, kenapa kok disebut orang pintar? Karena yang datang itu sebagian besar orang disebut orang pintar karena yang datang itu tidak pintar, alias ada di sini. Wong ya teko. Ya. Efesus 4:17 tolong. Efesus 4:17. Saya baca, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Coba, Efesus 2 ayat, Efesus 4 ayat 17. Ya, ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikiran yang sia-sia. Ini diunut lagi. Kalau di sini saya yakin tidak ada. Ketika Bapak Ibu tahu tekek belum? Di rumahnya ada yang punya tekek? Banyak ya? Ketika tekek bunyi gini, tekek, suge, tekek, melarat, tekek, suge, tekek, melarat, terus tekek mandek. Wah, ini melarat ini, oh tekek kurang ajar ya. Ada di sini seperti itu. Lalu ini kaum muda ujian, ada tekek datang juga, tekek lulus, tekek enggak, tekek lulus. Oh puji Tuhan. Ketika apa? Satu lagi tekek, yang terakhir mandek. Aduh, susah. Itu pikiran yang sia-sia. Ya banyak sebenarnya norma masyarakat itu yang baik. Ya, kita menyapa dengan seorang dengan supel, dengan sopan, dengan murah senyum. Ya,
dengan bahasa yang sopan, makan dengan sopan, menghormati orang dengan yang lebih tua. Ya, kalau dulu non sewu, kalau dulu sejaman saya Om Demi ini, kalau sama Pak Guru, Bu Guru, waduh, betul? Hormat, coba sekarang. Salamannya tos. Ya. Saya dengar sendiri anak SMP ngomong sama gurunya, Pak, sesok PR apa lho Pak? Aku dek enggak mlebu. Lho ki piye to pengaruh gurune kok? Ya. Aduh, zaman saya dulu Bapak Ibu ya, aduh sama guru hormat sekali, hormat sekali. Bahkan kalau dulu itu ketika guru mungkin marahi atau mungkin jiwit, itu enggak apa-apa. Coba sekarang. Yang nesu siapa? Wong tuanya nesu. Aneh sebenarnya ya. Kalau saya lebih baik punya anak, punya guru yang kereng. Enggak apa-apa. Itu artinya mendidik. Tapi sekarang aduh, guru kayaknya kurang peduli. Karena apa? Memang apa ya? Memang takut. Ada yang tenaga guru di sini? Ada? Oh iya, pernah nyanyi muridnya? Enggak? Pernah? Bagus. Ya, jangan takut ya, kalau yang salah harus ditegur, harus tegur ya, itu ya, puji Tuhan. Nah itu ada norma-norma yang tidak baik juga ya, kalau itu tadi sebenarnya ada norma yang baik, ada kalau di sana ya Bapak Ibu ya, itu mau cari pekerjaan, mau mantu itu juga cari hari baik seperti tadi ya. Bahkan ketika maghrib nyuwun sewu itu nyapu, itu orang tua dulu nggak boleh. Ojo nyapu pas maghrib. Lalu di jalan nabrak kucing. Waduh, kok nabrak kucing, takut aku. Pernah begitu Bapak Ibu? Di sini ada yang nabrak kucing terus takut? Kalau saya ya, kalau sudah kadung ngebut, naik mobil, naik kucing lewat, enggak bisa ngerem, kalau ngerem nanti saya malah bahaya. Tabrak kucing aja kok. Ya, enggak apa-apa, enggak usah takut, Bapak ya. Kecuali memang pelan kita bisa menghindar, itu baru harus dihindari. Tapi selama kita sudah enggak mampu, biasanya kucing mau lewat kan enggak toleh kanan kiri. Dia nyebrang gitu ya, nyebrang, enggak pernah toleh kanan kiri ya Bu ya. Aneh kucing itu, beda dengan kita rupanya. Ya. Yang kedua. Perubahan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Tadi apa yang pertama? Jangan serupa dengan dunia. Ya, sekarang yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam Roma 12 ayat 2 tadi coba ditampilkan lagi. Berubahlah oleh pembaruan budi, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Secara etimologi atau asal usul kata Bapak Ibu ya, perubahan adalah dari kata pembaruan, dan dasar katanya adalah baru. Jadi pembaruan adalah proses atau cara membarui, ya. Dan budi, ada kata pembaruan budi. Nah, budi itu adalah alat batin yang merupakan perpaduan akal dan perasaan untuk menimbang baik buruk yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan watak, yang berkaitan dengan tabiat. Itu budi. Ada yang bernama budi di sini? Tidak ada ya, aman berarti. Ya. Nah, singkatnya perubahan budi adalah pembaruan perilaku. Katakan bersama-sama. Pembaruan perilaku. Nah, kira-kira pembaruan perilaku ini dimulai dari apa dulu? Dimulai dari apa dulu? Ada yang bisa jawab? Pembaruan budi ini dimulai dari apa dulu? Coba saya tanya dulu. Kira-kira anggota tubuh kita ini, non sewu, anggota tubuh kita ini yang paling sering buat masalah nopo? Napa Bu? Anggota tubuh yang paling sering buat masalah.
mulut. Ya, mulut. Jadi pembaharan budi atau perilaku ya, itu harus dijaga. Jadi menjaga mulut, karo bahasa mulutnya njogo, jaga mulut. Kalau bahasa mulutnya itu njogo cangkem. Oh, Bapak Ibu bangga loh punya bahasa Jawa. Bangga harusnya ya. Coba ketika jelungkup, itu bisa nggak diterjemahkan bahasa Indonesia? Jelungkup. Terus ada lagi geblak, yes. Nyungsep. Ada lagi gini, ini bocah diomongin peng swidak jaran, kok angel, ngerti nggak swidak jaran? Kaum muda nggak ngerti ya. Coba ketika diterjemahkan, bocah kok diomongin peng swidak jaran kok nggak kena? Coba bahasa Indonesia-nya piye Pak? Anak dibilangi 60 kuda kok enggak bisa. Jadi luar biasa ya. Bahasa Jawa itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kita bersyukur ya punya bahasa Jawa. Jadi kalau kita belajar Alkitab juga kadang-kadang kita baca bahasa Jawa itu lebih lengkap ya. Kalau bahasa Jawa dibanding bahasa Indonesia itu jauh ya, lebih lengkap bahasa Jawa. Luar biasa. Itu sebabnya kita bersyukur punya bahasa Jawa. Bahkan bahasa Jawa itu ada beberapa negara yang sudah mulai belajar. Belanda, termasuk Suriname, dan saya lupa ada beberapa negara yang pengen belajar dengan bahasa Jawa. Ternyata susah. Bahasa Jawa itu susah. Nah kemarin anak saya itu mau bertugas sebagai ketua dia sebagai ketua panitia di anaknya TK, dia ketua panitia. Nah, Pak, saya minta tolong buatkan sambutan, Pak. Loh, sambutan apa? Saya jadi ketua panitia mau membuat sambutan. Oh baik, gini, oke tulis ya, saya kira begini. Katur dumateng para rawuh, kakung suami putri, ingkang tuhu dahat kinurmatan. Loh, Pak, dudu kuwi. Aku ora ngerti. Itu bahasa Jawa, Pak Ibu ya, bahasa Jawa. Luar biasa bahasa Jawa itu. Waduh kalau direnungkan luar biasa. Ya baik. Tadi jaga mulut atau njogo. Ya. Nah menurut Bapak Ibu mulut itu fungsinya untuk apa? Makan, apa malih? Napa? Berbicara, apa malih? Mungkin enggak mulut ini untuk ngece? Mungkin enggak mulut ini untuk maki-maki? Mungkin enggak mulut ini untuk misuh? Mungkin enggak mulut ini untuk menjelek-jelekan orang? Mulut Bapak Ibu ya, mulut ini. Waduh, luar biasa bahayanya. Coba tampilkan Amsal 13 ayat 2 sampai 3. Ini karena mulut ya. Mulut ini bisa untuk gosip, mulut itu bisa untuk ngerasani, mulut itu bisa untuk menjelek-jelekan orang lain. Amsal berapa tadi? Amsal 13, 2 dan 3. Coba perhatikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Yang ketiga, siapa menjaga mulutnya? Coba Bapak Ibu terjemahkan bahasa Jawa. Siapa menjaga mulutnya? Boten usah isin. Sapa sing jaga? Lho ngoten lho, niki basane memang niku kok. Ora usah isin. Sapa sing jaga cangkeme? Ngopeni nyawane. Sapa sing siapa yang lebar bibir akan ditimpa binatang. Lebar bibir niku lek basa ngunute niku ember. Wonten sing ember teng mriki?
Wonten? Ora enak ya. Ora enak sing ngaku. Ya, jadi siapa menjaga mulutnya memelihara nyawa, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, Bapak Ibu, gini artinya begini. Kalau kita ingin berkat-berkat yang baik, perhatikan, saya ulang. Kalau kita ingin berkat-berkat yang baik atau rezeki yang baik, keluarkan kata-kata yang baik juga. Aduh, nggak ada yang ngamin, Rek. Terpaksa itu tadi. Ya, kalau ingin melihat hari-hari baik, jaga mulut kita, jaga omongan kita. Bahkan 1 Petrus 3:10 katakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ini 1 Petrus 3:10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Coba tampilkan lagi Amsal 18 ayat 20 dan 21, Mbak. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perhatikan ini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya tadi yang saya katakan ini. Terus ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Cobi mengke lek pun kondur teng dalem ngilo. Jane ilate dewi dawane pira to? Enek 20 cm mboten? Jajal ngelet, Bu. Paling hanya segini ya, Bu ya. Enggak ada sekilan. Tapi lewat lidah ini loh ya, lewat lidah ini. Lidah bisa melukai. Lidah bisa untuk gosip dan sebagainya ya. Jadi siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, ini berkaitan dengan ucapan kita, perkataan kita, seperti benih yang akan terus mengikuti kita. Jadi orang yang perkataannya baik bisa dipastikan orangnya baik. Dalam arti perkataan yang menyejukkan, bukan menghakimi, perkataan yang membuat damai, bukan meracuni. Kinten wonten enggak perkataan yang meracuni, Ibu-ibu? Contohnya apa? Contohnya apa jale? Kula itu bensin teng tonggo nggih. Pak, tuku bensin. Karena ini bensin mau naik. Berapa? Ini bensinku enggak tak dol. Loh, padahal ada loh. Bensin enggak dol, lek enggak sakmene. Coba. Kadang hanya perkataan itu bisa melukai. Ada lagi begini, ada seorang orang tua, dia datang kepada seorang pemuda ya. Lalu dia ngomong, aduh saya itu hidup sudah tua, tapi anak-anak saya jauh, saya tidak pernah dikunjungi oleh anak-anak saya. Loh, ini pemuda ini katakan, loh mbah, piye toh? Mestine seumur jenengan ini mestine wis wayahe leren. Wis ora koyo ngene iki macul-pacul. Ya, ora usah macul-macul itek, wayahe leret. Panjenengan wae wis istirahat, ora koyo ngene iki. Akhirnya ini membuat, aduh bener ya, anakku tak gede nih saiki kok pulang aja belum tahu setahun 2 kali. Nah dari kata-kata yang sederhana tadi akhirnya bisa melukai mbah tadi. Awalnya enggak sebenarnya, dari perkataan. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, dari perkataan. Nah siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir tadi ember atau bocor mulut ya, mulut yang suka keributan ya, yang berbicara seenaknya ya, boleh saya artikan di mana dia berada selalu ngomong yang enggak sehat, ngomong selalu negatif kepada orang, ngerumpi negatif, menjelek-jelekan orang, bahkan dimanapun mereka berada selalu menyakiti orang atau selalu membawa duri buat orang lain. Kira-kira pertanyaannya di sini ada enggak kira-kira?
yang setiap perkataannya, waduh, lincip, koyok duri, koyok duri. Ada di sini? Yang urut akeh, Bu. Wah, yang ngomong jangan gatel-teleh. Ngerti Om Demi ya? Enggak. Gatel-teleh omongannya ya. Coba Amsal 20:19. Bagi kita orang Kristen, bagaimana mengatasi orang yang bocor mulut seperti ini? Bagi kita ya, bagi kita orang Kristen anak Tuhan, bagaimana mengatasi orang yang bocor mulut? Ya, yang ada duri, yang setiap ngomong itu duri sekali menyakiti ya. Amsal 20 ayat 19. Atau saya baca ya, saya baca saja. Siapa membuka rahasia, sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bagaimana kita mengatasi orang yang perkataannya selalu duri? Tadi katakan apa? Kita jangan bergaul. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jangan bergaul Bapak Ibu ya. Kita mengasihi orang, tapi jangan bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Ini selalu apa yang diperkatakan selalu lancip ya. Yang kedua Amsal 22 ayat 5. Amsal 22 ayat 5. Ya. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Jadi orang yang mengeluarkan kata-kata tadi itu pasti hatinya serong. Lalu siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Jadi kita selain tadi ya, yang pertama tadi apa kita? Jangan bergaul. Yang kedua menjauhi. Kita mengasihi semua orang Bapak Ibu ya. Tapi orang-orang seperti itu kita pun harus menjauhi. Artinya apa? Supaya itu bentuk apa ya? Kasih sayang kita kepada hati kita supaya kita tidak terluka. Supaya hati kita tidak tersakiti. Itu bentuk perlindungan diri ya. Itu bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri supaya hati kita tidak terluka. Ini orang Jawa punya filosofi begini, Bu. Orang Jawa ini begini. Ada 3 nga atau 3 ngo ya. Orang Jawa itu kalau disakiti yang pertama wes ngalah. Betul? Ini orang Jawa nih. Ini filosofi Jawa. Kalau disakiti ngalah. Disakiti lagi ngalih. Ketika ngalih disakiti akhirnya ngamuk. Iki wong Jawa. Hati-hati. Ya dhisik ngalah sik. Sakiti ngalih. Ya. Terakhir ngamuk. Tapi kita sebagai anak Tuhan ya apa ya kaya ngoten. Kan? Mboten. Lah terus rumusnya pripun? Lek kita ya. Coba kita baca dulu Amsal 22 ayat 5 ini ya. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya, siapa ingin melihara dia harus menjauhi. Ya, jadi ngalah, ngalih, ngadoh. Wis ngadoh ya wis. Ampre selamete. Nah, itu tadi pembaruan budi. Yang pertama jogo cangkem, jogo mulut. Nah, sekarang yang kedua jogo ati. Pembaruan hati yang kedua menjaga hati. Coba Amsal 27 ayat 19. Masih ada waktu ya Pak? Amsal 27 ayat 19. Bisa tampilkan? Ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu ya? Apa yang ada di hati manusia akan berpengaruh di dalam ucapan kita. Apa yang ada di hati manusia berpengaruh dengan tindakan kita. Jadi kalau kita ingin melihat hati seorang, lihatlah
ucapannya. Kalau kita ingin melihat hati seorang, lihatlah tindakannya. Bapak Ibu ya, memang kita tidak bisa melihat hati seorang loh, betul? Kita tidak bisa melihat hati orang, tetapi kita bisa melihat apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bagaimana mereka memperlakukan karyawannya atau pembantunya dan sebagainya. Kita lihat dari sana. Kalau kita melihat hati seorang, lihatlah ucapannya, lihatlah tindakannya. Makanya ibu-ibu ya, kalau pas hatinya suntuk, non sewu, kalau pas hatinya suntuk, jangan buat status, jangan buat story. Kalau pas hati suntuk, buat story-nya pasti jelek. Saya pernah membaca status begini, ini saudara saya sendiri. Ini statusnya itu misuh-misuh non sewu, isinya begini. Tidak tahu dia itu marah pada siapa. Sesok tak tukokne rem cakram, bet cocotmu ora blok. Ini status loh Ibu ya, status di WA. Ya. Sesuk tak tukokne rem cakram, ben cocotmu ora blok. Ini kira-kira baik enggak? Bikin status ya wis ngapik gitu loh. Bikin cocok ya. Jadi jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4:23 ya. Sebagian besar Bapak Ibu nyon sewu, sebagian besar perceraian rumah tangga itu terkadang hanya masalah sepele, kadang-kadang hanya masalah ucapan, hanya masalah ucapan sepele, hanya masalah ucapan yang tidak penting kadang-kadang itu membuat pernikahan bisa berpisah ya. Baik, sekarang yang ketiga, pembaruan budi yang ketiga, yang pembaruan budi yang pertama tadi pembaruan mulut, pembaruan hati, dan yang terakhir pembaruan tingkah laku. Roma 12 ayat 2. Kita ulang lagi ya. Bagaimana bunyinya tadi? Roma 12 ayat 2. Yang ayat emas kita tadi. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga, kata sehingga berarti ada ayat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Kata sehingga ini berkaitan dengan ayat di atasnya, bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, melalui pembicaraan kita yang sudah kita dengar bersama-sama, siapa kira-kira yang bisa melihat kita berubah? Kira-kira siapa? Halo, yang bisa melihat kita berubah itu sebenarnya siapa kira-kira? Orang lain. Coba, ini ada ayatnya, coba Amsal 27 ayat 2. Ini saya pengen mengadopsi ayat ini, sebenarnya konteksnya ayat ini untuk kehidupan esok ya. Kehidupan esok yang tidak ada kepastian ya, tapi saya ingin mengadopsi ayat ini. Coba, ini luar biasa. Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau. Orang lain memuji itu engkau. Jadi perubahan kita yang bisa melihat adalah orang lain, bukan kita sendiri. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal, kira-kira siapa? Bisa tetangga, ya. Oh, kalau tetangga kenal ya. Orang lain mungkin orang jauh yang tidak kita kenal, atau orang yang kita kenal, paling enggak orang dekat kita, keluarga kita, ya. Itu yang bisa melihat kita itu berubah. Ya, bisa keluarga, bisa tetangga, bisa saudara seiman, ya, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Pendek kata, orang Kristen dikatakan berubah apabila ada bukti lahiriah. Katakan amin.
Saya baca ulang. Orang Kristen dikatakan berubah apabila ada bukti lahiriah yang dapat disaksikan oleh orang lain dengan jelas sehingga menjadi kesaksian bagi mereka. Bapak Ibu, khotbah yang terberat sebenarnya, ini khotbah yang terberat sebenarnya bukan di gereja seperti ini. Khotbah terberat adalah untuk keluarga. Coba ketika saya berkhotbah begini, lalu istri saya ada, anak saya ada, lalu saya katakan apa yang saya katakan itu tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan di rumah. Kira-kira istri saya, anak saya kira-kira bagaimana? Pret. Betul, Ibu ya. Khotbah yang terberat itu sebenarnya untuk keluarga. Itu sebenarnya bagi para pengkhotbah seperti saya ini juga, aduh harus berat. Ketika ada istri saya, mungkin ada anak saya, ketika saya berkhotbah dengan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, istri saya pasti nggak cocok belas, pret, kan gitu. Halo, mari kita bersaksi lewat kehidupan kita yang paling kecil dulu, Saya bersyukur, saya punya anak itu, anak yang pertama ketika ditanya oleh seorang, ya, dia mengagumi papahnya. Ini saya nggak ngecap Pak Ibu ya, mengagumi papahnya. Saya pengen seperti papa, saya pengen seperti ayah. Ya. Ini waktu dia ditanya mau cari jodoh, Nes, namanya Enes, kalau kamu ingin mencari jodoh yang seperti apa? Saya pengen seperti papa. Pak Demito. Ibu ya, saya pengen menjadi teladan buat keluarga. Mari bapak-bapak ya, jadikan kita menjadi teladan buat keluarga kita. Ibu-ibu, mari jadikan teladan buat anak-anak kita. Mbah-mbah, Mbah Kakung Putri, jadikan teladan buat cucu-cucu kita. Tidak ada yang amin. Kesimpulan, perubahan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Perubahan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, perubahan di dalam pembaruan budi. Di dalam pembaruan budi ada pembaruan mulut, pembaruan hati, dan pembaruan tingkah laku. Ada kata bijak begini, orang hebat adalah orang yang mau berubah. Orang hebat adalah orang yang mau berubah. Yang kedua, perubahan bukanlah perubahan kalau tidak ada perubahan. Ini kata-kata baik ya. Perubahan tidak bisa disebut perubahan kalau tidak ada perubahan. Berubah itu sulit, tetapi tidak berubah itu namanya fatal. Berubah itu sulit, tetapi tidak berubah itu fatal. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya pengen nyanyi lagu Ku tahu hidupku, bisa pernah dengar ya? Tolong singer bisa bantu kami. Ada teksnya enggak kira-kira?
pujian ini. Ku tahu. Amin. Terima kasih. Amin, 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 amin. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu, ku tahu. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Musik saja, malukan lembut, musik saja. Saudara, kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan, semestinya di dalam menjalani hidup ini kita tidak sembrono. Biarlah melalui renungan firman Tuhan kita hari ini, kita mengubah hati kita, mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau mungkin tidak bisa mengubah suamimu, engkau tidak bisa mengubah istrimu, engkau tidak bisa merubah anak-anakmu, engkau tidak bisa merubah saudara-saudaramu, engkau tidak bisa mengubah orang lain. Tuhan tidak pernah menyuruh kita merubah orang lain, tetapi Tuhan menyuruh mengubah diri kita sendiri. Saya tidak pernah mau mengubah istri saya tidak pernah mengubah anak-anak saya. Kalau saya lakukan, yang ada pasti berantem. Tuhan tidak menyuruh saya mengubah siapapun, dan Tuhan tidak menyuruh kita mengubah siapapun. Tetapi Tuhan suruh saya, kita merubah diri kita sendiri. Maka doa saya kepada Tuhan di dalam pernikahan saya, Tuhan ubahlah hidup saya, ubahlah hati saya Tuhan, ubahlah hidup saya Tuhan, ubahlah hati saya Tuhan. Bukan orang lain Tuhan, ubahlah hidup saya, ubahlah hati saya Tuhan, supaya melalui perubahan saya bisa merubah yang lain, bisa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepanjang saya menutup perubahan orang lain, sepanjang itu pula pertengkaran terjadi. Berhenti menuntut Bapak Ibu ya, berhenti menuntut. Tuhan tidak pernah minta kita menuntut, tetapi Tuhan suruh kita mengasihi mereka apa adanya dan menerima mereka apa adanya, dan kasih itu akan merubah hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian sekali lagi. Kalau hidup kita adalah penyembahan dan hidup kita adalah kehendak Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Hidupku adalah
amin, amin. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat menegur kami. Karena ya seringkali dengan mulut yang sama kami memuji Engkau. Dengan mulut yang sama kami mengutuk orang lain. Kami menjatuhkan bahkan membunuh sesama kami. Pagi hari ini terima kasih Tuhan karena kami tahu ketika kami ditegur kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Sebab itu biarlah firman dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami berubah, tidak lagi sama seperti dunia ini dalam norma, aturan dan semuanya, tetapi kami hidup oleh karena firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman itu Tuhan, biarlah Engkau akan pakai dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya semakin luar biasa. Kami yang sudah diberkati firman Tuhan, kami katakan kami siap merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang diberkati katakan amin. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat pesan-Mu yang begitu jelas bagi kami. Kami menjaga pola hidup kami, sikap kami, pembicaraan kami, agar kami bukan sekedar memenuhi bangku-bangku gereja, tetapi benar-benar kami menjadi contoh dan teladan. Dan itu yang Tuhan mau. Kami berubah, bukan orang lain yang harus berubah, tetapi kami berubah dan kami akan mempengaruhi orang lain untuk mereka melihat hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Tuhan utus dari Ngunut untuk melayani kami di tempat ini. Kami berdoa, turunkan hikmat, kemampuan, akal budi yang datang dari sorga. Bapak berikan kepadanya. Usahanya, pelayanannya, keluarganya. Kami percaya di dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan beliau berjalan sendirian. Terima kasih.
seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban pagi ini. Baik persembahan pertama, kedua, dan ketiga, kami berdoa Tuhan tolong Engkau membuka tingkap-tingkap langit, bahkan mereka sudah menyumbang untuk pembangunan fondasi depan gereja, selatan gereja. Kami berdoa tangan Tuhan tidak pernah untuk berhenti menolong, dan kami berdoa apa yang mereka memberi Tuhan akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami imani bahwa fondasinya akan jadi, akan berhasil, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, terpuji-puji namamu kekal untuk selama-lamanya. Berkati sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, anak-anak yang duduk di bangku sekolah, Tuhan juga tolong dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan tolong pakai kami semua untuk kami jadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selesai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang ada di Blitar, yang ada di Karanganyar dan sekitarnya, Modangan, Penataran, bahkan hamba-Mu akan kembali ke Ngunut, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh menyertai menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.